C. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintah dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada masa itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli sampai tahun 1965. 1. Perkembangan politik. A. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Dewan Konstituante terus tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan tidak berlakunya lagi UUD sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. B. Penyimpanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa demokrasi terpimpin, justru terjadinya penyimpanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk penyimpangan tersebut sebagai berikut. 1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). 2. Presiden membubarkan Dewan Pemusyawaratan Rakyat (DPR) hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong DPR-GR. 3. Pengangkatan presiden seumur hidup. 1. Oldepo dan Nepo. Oldepo the All Established Forces adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya. Nepo the New Energy Forces adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. 2. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi nepo seluruh dunia. C. Kekuatan politik nasional. Kekuatan politik nasional terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden, Partai Komunis Indonesia, TNI Angkatan Darat. D. Politik luar negeri. Politik luar negeri bebas aktif, bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Namun Indonesia condong ke blok timur, banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok diprakasai oleh PM India Jawaharlal Nehru, PM Ghana Halme Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito berdiri melalui tingkat tinggi KTT tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. Tujuan pendirian gerakan non-blok antara lain: A. Menentang imperialisme dan kolonialisme. B. Menyelesaikan sengketa secara damai. C. Menguasakan pengembangan sosial. 4. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi disebabkan pembentukan Federasi Malaysia, proyek neokolonialisme Inggris dengan membahayakan eksistensi Indonesia dan negara Nepo. Pada 3 Mei 1963, Presiden Soekarno mengumumkan Dui Komando Rakyat. 1. Perhebatan ketahanan. 2. Bantu perjuangan Malai, Singapura, Sabah, dan Brunei merdeka. Kebebasan Iran Barat. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat Trikora, yaitu gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan merah putih di Irian Barat, bersiap mempertahankan kemerdekaan. E.
Peristiwa G30 SPKI 1965 pada tahun 1965, PKI adalah kekuatan politik terbesar Indonesia dan partai komunis terbesar kedua di dunia di luar blok timur. Peristiwa malam 30 September 1965 bertujuan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira tingkat Angkatan Darat. Operasi penumpasan PKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. 2. Perkembangan ekonomi. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah antara lain: A. Pembentukan Dewan Perancang Nasional. Tujuan dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai pembangunan tersebut. B. Devaluasi mata uang rupiah. Pemerintah menurunkan mata uang devaluasi dengan tujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar di masyarakat. C. Deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuannya untuk menciptakan ekonomi nasional yang demokratis dan bebas imperialisme. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial. Pemerintah gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat. Biaya kebutuhan hidup meningkat karena sebagian penduduk Indonesia masih melakukan barter. Kehidupan budaya. Presiden Soekarno membatasi kebebasan berkreasi di bidang budaya atas dasar program Nation and Character Building. Sebagai upaya pencarian jati kepentingan politik terlalu jauh mencampuri bidang kesenian maupun kesusastraan. Kehidupan pendidikan. Sejak tahun 1959 di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Prijono, pemerintah menyusun kebijakan Sabta Usaha Tama. Pemerintah meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi dengan mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi. Kesimpulan, demokrasi terpimpin bertujuan untuk stabilitas tetapi menyebabkan banyak pembatasan terhadap kebebasan dan peran penting PKI dalam politik. Sistem ini berakhir setelah peristiwa G30 SPKI pada 1965. Ya. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utusan yang dan golongan. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Tuh,